Pada suatu hari, Abu Nawas datang menghadap Raja Harun al-Rashid. Raja sedang murung karena merasa rakyat tidak cukup menghormatinya. "Aku ini raja besar," kata raja, "tetapi sepertinya rakyat biasa saja memandangku." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, izinkan hamba membuat paduka menjadi sangat berharga." Raja heran, "Bagaimana caranya?" "Besok paduka ikut saja bersama hamba ke pasar." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa raja ke pasar dengan pakaian sederhana. Di tengah keramaian, Abu Nawas berteriak keras, "Wahai orang-orang, hari ini aku menjual seorang raja. Siapa yang mau membeli raja?" Orang-orang tertawa mendengarnya. Mereka mengira Abu Nawas sedang bergurau. Seorang pedagang bertanya, "Untuk apa membeli raja? Raja makan banyak, perlu istana, perlu pengawal." Yang lain menimpali, "Kalau raja marah, kepala kami bisa melayang." Tak seorang pun berminat membeli. Raja mulai malu dan berbisik, "Abu Nawas, hentikan sandiwara ini." Namun Abu Nawas terus berseru, "Murah, murah sekali." Raja yang gagah dan pandai tetap saja tak ada yang menawar. Akhirnya raja marah, "Cukup, mengapa kau mempermalukanku seperti ini?" Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata, "Paduka, hamba tidak bermaksud menghina. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa seorang raja tidak berharga karena mahkota atau gelarnya. Raja berharga bila dicintai rakyat, adil dalam memerintah, dan bermanfaat bagi banyak orang." Raja terdiam. Ia sadar bahwa penghormatan sejati tidak bisa dibeli dan tidak datang karena jabatan semata. Sejak hari itu, raja berusaha menjadi pemimpin yang lebih adil dan dekat dengan rakyat. Pesan moral, harga diri seseorang bukan karena pangkatnya, melainkan karena akhlak dan manfaatnya bagi orang lain. Pada suatu sore di istana, seorang wanita bangsawan terkenal karena suka merayu lelaki tampan datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas cerdas sekaligus pandai berbicara, maka timbullah niatnya untuk menggoda. Dengan senyum manis, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, andai engkau menjadi suamiku, tentu hidupku akan penuh kebahagiaan." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tahu wanita itu bukan sanggup-songga mencintainya, melainkan hanya ingin bermain-main dengan kata-kata. Wanita itu mendekat lagi sambil berkata, "Lihatlah wajahmu yang bijak. Siapa perempuan yang tak jatuh hati?" Abu Nawas bangkit, lalu masuk ke dapurnya sebentar. Ia kembali membawa sekeranjang telur ayam. Wanita itu heran, "Untuk apa telur-telur itu?" Abu Nawas menjawab, "Tenang, karena rayuanmu seperti telur." "Bagaimana maksudmu?" tanya wanita itu bingung. Abu Nawas berkata, "Kalau dijaga baik-baik, telur bisa menetas jadi anak ayam yang berguna. Tetapi kalau hanya dilempar ke sana kemari, ia pecah dan baunya busuk. Begitu pula rayuan. Jika keluar dari hati yang tulus, ia membawa kebahagiaan. Jika hanya untuk permainan, nilainya tak lebih dari telur pecah." Semua orang yang mendengar di halaman rumah tertawa kecil. Wanita itu tersipu malu karena merasa sindiran itu tepat mengenai dirinya. Ia pun berkata pelan, "Maafkan aku, Abu Nawas. Ternyata lidah cerdasmu lebih tajam daripada rayuanku." Abu Nawas tersenyum sambil menyerahkan sebutir telur kepadanya. "Bawalah ini pulang." Mulailah belajar menjaga kata-kata sebagaimana menjaga telur. Sejak hari itu, wanita tersebut tak lagi gemar merayu sembarangan. Pesan cerita, kata-kata manis tanpa ketulusan mudah pecah seperti telur. Di sebuah negeri, hiduplah seorang cerdik bernama Abu Nawas. ERA, terkenal karena kecerdasannya dan sering membuat orang-orang sombong malu sendiri. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar kau sangat pandai. Kalau begitu, aku perintahkan kau mengajari keledai istanaku membaca." Semua orang di istana tertawa. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Mana mungkin keledai bisa membaca? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Hamba sanggup, Paduka, tapi hamba membutuhkan waktu 10 tahun. Raja terkejut. "Baik, kalau dalam 10 tahun keledai itu belum bisa membaca, kau akan dihukum." Abu Nawas pun membawa keledai itu pulang. Tetangganya heran, "Abu Nawas, kenapa kau menerima tugas mustahil itu?" tanya mereka. Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Dalam 10 tahun, bisa jadi raja wafat, bisa jadi keledai mati, atau bisa jadi aku sendiri sudah tiada. Dan kalau semuanya masih hidup, siapa tahu
Keledai itu benar-benar bisa membaca. Orang-orang pun kagum mendengar jawabannya. Mereka sadar Abu Nawas bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai mencari jalan keluar dari keadaan sulit. Pesan moral, kadang kecerdikan bukan soal menyelesaikan hal mustahil, tetapi tahu cara menghadapi masalah dengan tenang dan cerdas. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota Baghdad. Ia melihat banyak orang berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Seorang pengawal mengumumkan, barang siapa bisa menghitung jumlah bintang di langit akan mendapat hadiah 100 dinar. Orang-orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani maju. Mana mungkin manusia bisa menghitung bintang? Namun, Abu Nawas melangkah tenang ke depan. Hamba sanggup, tuanku, katanya sambil membungkuk. Khalifah tersenyum penasaran. Baik, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas meminta seekor kambing berbulu lebat dibawa ke hadapannya. Setelah kambing datang, ia berkata, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah bulu kambing ini. Semua orang tertawa. Khalifah mengernyit. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Abu Nawas menjawab santai. Silakan tuanku hitung bulu kambing ini. Jika kurang atau lebih, hamba siap dihukum. Orang-orang terdiam. Tak mungkin ada yang sanggup menghitung satu persatu bulu kambing. Khalifah lalu tertawa terbahak-bahak. Engkau memang cerdik, Abu Nawas. Kau menjawab pertanyaan mustahil dengan cara yang mustahil pula. Ia pun memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sebelum pulang, Abu Nawas berkata kepada orang-orang pasar, kadang pertanyaan bodoh tidak perlu dijawab dengan serius, cukup dijawab dengan kecerdikan. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang jenaka yang cerdas dan pandai membalikan keadaan. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat bangga dengan istananya. Istana itu megah, dikelilingi taman luas dan kolam indah. Namun suatu hari, sang raja naik ke atas bukit di belakang kerajaan. Dari sana ia melihat pemandangan yang sangat indah. Sungai berkilau, sawah hijau, dan seluruh kota tampak jelas. Raja pun berkata, andai saja istanaku berada di atas bukit ini, pasti lebih megah dan semua orang akan kagum. Keesokan harinya, raja memanggil para menteri dan berkata, aku perintahkan kalian memindahkan istana ke atas bukit dalam waktu 3 hari. Semua menteri terkejut. Mereka saling berpandangan, tapi tak ada yang berani membantah. Bagaimana mungkin istana sebesar itu dipindahkan? Karena bingung, mereka memanggil Abu Nawas. Orang cerdik yang sering diminta menyelesaikan masalah sulit. Setelah mendengar perintah raja, Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah, hamba sanggup memindahkan istana itu. Tapi hamba membutuhkan bantuan seluruh rakyat. Raja senang sekali. Bagus, segera lakukan. Esok paginya, Abu Nawas mengumpulkan ribuan rakyat di kaki bukit. Ia membagikan tali tambang kepada mereka dan memerintahkan semua orang berdiri menghadap istana. Lalu Abu Nawas berteriak, tarik, tarik, sekuat tenaga. Ribuan orang pun menarik tali sambil bersorak. Istana tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Raja yang melihat dari kejauhan marah besar. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Istana itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata, ampun tuanku, hamba sudah berusaha memindahkan istana ke atas bukit. Tetapi rupanya lebih mudah memindahkan tuanku ke bawah bukit daripada memindahkan istana ke atas bukit. Raja terdiam. Ia sadar bahwa keinginannya terlalu aneh dan memaksa rakyat melakukan hal mustahil. Akhirnya, Abu Nawas berkata lagi, jika tuanku ingin menikmati pemandangan dari atas bukit, bukankah lebih mudah membangun balai kecil di sana daripada memindahkan seluruh istana? Raja tersenyum malu. Benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijaksana. Sejak saat itu, raja tak lagi memberi perintah sembarangan. Pesan moral, pemimpin harus berpikir bijak sebelum memberi perintah. Jangan memaksakan keinginan yang tidak masuk akal kepada orang lain. Masalah besar seringkali bisa diselesaikan dengan cara sederhana dan cerdas. Kecerdikan dan akal sehat lebih berguna daripada kekuasaan semata. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rashid. Sang raja terkenal cerdas, tetapi kadang suka memberi pertanyaan sulit untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan wajah serius, raja berkata, Abu Nawas, bisakah kamu menghitung berapa jumlah bintang di langit? Para pengawal dan menteri saling berpandangan. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan menyerah. Mana mungkin manusia bisa menghitung bintang di langit? Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Bisa,
Paduka, hamba mohon waktu 1 hari. Raja mengangguk. Baik, besok pagi datanglah dengan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang sambil membawa seekor domba berbulu tebal. Semua orang heran melihat tingkahnya. Raja bertanya, "Mana jawabanmu?" Abu Nawas menunjuk domba itu, lalu berkata, "Wahai Paduka, jumlah bintang di langit sama banyak dengan jumlah bulu pada domba ini." Raja mengernyit, "Bagaimana kamu bisa yakin?" Abu Nawas menjawab, "Cepat, jika Paduka ragu, silakan hitung sendiri bulu domba ini. Setelah selesai, kita cocokkan dengan jumlah bintang di langit." Semua orang di istana tertawa mendengar jawaban itu. Raja pun ikut tersenyum karena menyadari ia sedang dipermainkan dengan cerdas. Namun, Raja belum menyerah. Ia bertanya lagi, "Kalau begitu, berapa banyak rambut di kepalaku?" Abu Nawas menatap kepala Raja sejenak, lalu menjawab, "Jumlahnya sama dengan rambut yang ada di ekor keledai hamba, Paduka." Raja semakin penasaran. Bagaimana membuktikannya? Abu Nawas berkata, "Mudah sekali. Cabut satu persatu rambut Paduka dan rambut ekor keledai hamba. Lalu hitung bersama." Mendengar itu, Raja tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui bahwa Abu Nawas memang sulit dikalahkan. Sejak saat itu, semua orang semakin kagum pada kecerdikan Abu Nawas, yang selalu bisa menjawab pertanyaan mustahil dengan cara yang jenaka dan cerdas. Pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sang raja sedang ingin menguji kecerdikan Abu Nawas di depan para menteri dan pengawal. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, jika engkau memang cerdas, katakan padaku, di manakah batas dunia ini?" Semua orang di istana saling berpandangan. Pertanyaan itu terasa mustahil dijawab. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia meminta tongkat panjang, lalu berjalan ke halaman istana. Setelah beberapa saat, ia menancapkan tongkat itu ke tanah dan berkata lantang, "Wahai Baginda, inilah batas dunia." Raja terkejut. "Bagaimana engkau bisa yakin?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Jika Baginda tidak percaya, silakan ukur sendiri. Bila ternyata bukan di sini, tentu Baginda tahu di mana batas yang sebenarnya." Para menteri terdiam. Tak seorang pun mampu membantah jawaban itu. Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar engkau pandai, Abu Nawas. Pertanyaan sulit kau jawab dengan lebih cerdik daripada pertanyaannya." Sejak saat itu, semua orang di istana semakin kagum pada kecerdasan Abu Nawas. Pesan cerita, kadang pertanyaan yang mustahil dijawab bukan perlu jawaban rumit, melainkan kecerdikan dalam melihat maksud pertanyaannya. Pada suatu hari, Raja sedang duduk di singgasananya sambil memandangi langit yang biru cerah. Tiba-tiba, ia mendapat ide aneh. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dan memberi hormat. "Ada titah apa, Paduka?" Raja berkata dengan sombong, "Aku bosan melihat langit biru setiap hari. Aku ingin langit dicat merah muda besok pagi. Kalau kau gagal, kau akan dihukum." Semua orang di istana terdiam. Mereka tahu perintah itu mustahil. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Baik, Paduka, hamba akan melaksanakan perintah itu. Tapi hamba butuh bantuan." "Bantuan apa?" "Hamba butuh 100 ember cat, 500 kuas besar, dan semua prajurit untuk membawa tangga setinggi gunung." Raja mengernyit. "Untuk apa semua itu?" Abu Nawas menjawab tenang. "Untuk mengecat langit tentu saja. Tapi sebelum itu, Paduka harus memerintahkan para tukang membuat tiang penyangga agar langit tidak jatuh saat dicat." Raja mulai bingung. "Langit bisa jatuh?" "Tentu, Paduka. Kalau langit disentuh tanpa penyangga, bisa runtuh menimpa istana." Para menteri mulai berbisik. Ketakutan. Raja pun pucat. "Kalau begitu, batalkan saja. Aku tak mau istana hancur." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Paduka memang bijaksana. Kadang perintah yang mustahil lebih baik dibatalkan sebelum mempermalukan diri sendiri." Raja sadar dirinya dipermainkan, tetapi ia tak bisa marah karena semua orang tertawa. Sejak saat itu, Raja tak lagi memberi perintah aneh kepada Abu Nawas. Abu Nawas ingin menghadap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi pintunya dijaga oleh pengawal yang korup. Pengawal itu hanya memperbolehkan Abu Nawas masuk dengan syarat setengah dari hadiah yang diberikan. Raja harus menjadi miliknya. Abu Nawas setuju di dalam. Raja sangat senang dengan
kedatangan Abu Nawas dan berniat memberinya. Hadiah berupa 100 keping emas. Dialog. Raja Harun al-Rasyid, wahai Abu Nawas, aku sangat senang melihatmu hari ini. Sebagai tanda terima kasihku atas hiburan dan nasihatmu, mintalah apa saja, aku akan mengabulkannya. Apakah kau ingin emas? Abu Nawas tersenyum sedikit misterius. Ampun, Tuanku Syah Alam, hamba tidak menginginkan emas atau permata. Raja Harun al-Rasyid heran. Lalu apa yang kau inginkan? Katakanlah, jangan ragu. Abu Nawas, hamba mohon agar Tuanku sudi memberikan hadiah berupa 50 kali pukulan di punggung hamba. Raja Harun al-Rasyid sangat terkejut. Begitu pula para menteri. Apa? Pukulan? Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Mengapa kau meminta hukuman sebagai hadiah? Abu Nawas, itulah permintaan hamba. Tuanku, hamba mohon kabulkanlah. Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan aneh tersebut karena sudah berjanji. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memukul Abu Nawas pelan-pelan. Saat pukulan mencapai hitungan ke-25, Abu Nawas berteriak, Abu Nawas, cukup. Berhenti dulu, tuanku. Raja Harun al-Rasyid, ada apa? Abu Nawas, bukankah kau meminta 50 pukulan? Abu Nawas, benar, tuanku. Namun, hamba memiliki seorang mitra usaha di luar pintu gerbang istana. Sebelum masuk, kami membuat perjanjian bahwa apapun hadiah yang hamba terima dari tuanku, setengahnya adalah miliknya. Karena hamba sudah menerima 25 kali pukulan. Sekarang giliran dia untuk menerima sisanya. Raja Harun al-Rasyid mulai memahami situasi dan tersenyum geli. Siapakah mitra usahamu itu? Abu Nawas, dia adalah penjaga pintu gerbang depan yang korup itu. Tuanku, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas membongkar praktik suap di istananya. Penjaga pintu gerbang pun dipanggil dan diberikan sisa hadiah. 25 kali pukulan dengan sungguh-sungguh, lalu dipecat. Abu Nawas menangkap angin. Latar Raja Harun al-Rasyid ingin menguji Abu Nawas lagi. Ia memberikan tugas yang dianggap mustahil. Dialog. Raja Harun, Abu Nawas, aku sedang sakit perut karena masuk angin. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa untukku. Tangkaplah angin itu dan kurunglah ia agar tidak bisa menggangguku lagi. Aku memberimu waktu 3 hari. Abu Nawas terdiam sejenak, memikirkan cara logika yang aneh. Hamba junjung tinggi titah tuanku. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. 3 hari berlalu. Abu Nawas datang menghadap raja dengan membawa sebuah botol kaca yang tertutup rapat. Abu Nawas, ampun, tuanku. Hamba telah berhasil menjalankan tugas. Angin yang menyebabkan tuanku sakit perut sudah hamba tangkap dan hamba kurung di dalam botol ini. Raja Harun sangat heran dan penasaran di dalam botol ini. Bagaimana mungkin aku tidak melihat apa-apa di dalamnya? Abu Nawas, tentu saja tidak terlihat, tuanku. Angin itu makhluk halus yang tidak berwujud. Namun, jika tuanku ingin membuktikannya, tuanku bisa membuka sumbat botol ini dan mencium baunya. Hamba jamin baunya sangat khas. Raja pun penasaran dan membuka sumbat botol tersebut. Tiba-tiba keluar bau busuk yang sangat menyengat hidung. Raja al-Rasyid menutup hidung, marah. Bau apa ini? Abu Nawas, ini bukan angin, ini bau busuk. Abu Nawas dengan tenang, benar sekali, tuanku. Itu adalah angin yang hamba tangkap dari dalam perut hamba sendiri. Hamba mengeluarkannya dan langsung mengurungnya di botol agar tidak kabur. Bukankah itu angin yang menyebabkan sakit perut? Raja tersadar bahwa ia telah dikerjai oleh logikanya sendiri dan tidak jadi marah. Malah mengagumi kecerdikan Abu Nawas melepaskan diri dari tugas mustahil.
Abu Nawas menangkap angin. Latar Raja Harun al-Rasyid ingin menguji Abu Nawas lagi. Ia memberikan tugas yang dianggap mustahil. Dialog. Raja Harun, Abu Nawas, aku sedang sakit perut karena masuk angin. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa untukku. Tangkaplah angin itu dan kurunglah ia agar tidak bisa menggangguku lagi. Aku memberimu waktu 3 hari. Abu Nawas terdiam sejenak, memikirkan cara logika yang aneh hamba junjung tinggi titah tuanku. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. 3 hari berlalu. Abu Nawas datang menghadap raja dengan membawa sebuah botol kaca yang tertutup rapat. Abu Nawas, ampun, tuanku. Hamba telah berhasil menjalankan tugas. Angin yang menyebabkan. Tuanku sakit perut sudah hamba tangkap dan hamba kurung di dalam botol ini. Raja Haruna sangat heran dan penasaran di dalam botol ini. Bagaimana mungkin aku tidak melihat apa-apa di dalamnya? Abu Nawas, tentu saja tidak terlihat, tuanku. Angin itu makhluk halus yang tidak berwujud. Namun, jika tuanku ingin membuktikannya, tuanku bisa membuka sumbat botol ini dan mencium baunya. Hamba jamin baunya sangat khas. Raja pun penasaran dan membuka sumbat botol tersebut. Tiba-tiba keluar bau busuk yang sangat menyengat hidung. Raja al-Rasyid menutup hidung, marah, bau apa ini? Abu Nawas. Ini bukan angin, ini bau busuk. Abu Nawas dengan tenang, benar sekali, tuanku. Itu adalah angin yang hamba tangkap dari dalam perut hamba sendiri. Hamba mengeluarkannya dan langsung mengurungnya di botol agar tidak kabur. Bukankah itu angin yang menyebabkan sakit perut? Raja tersadar bahwa ia telah dikerjai oleh logikanya sendiri dan tidak jadi marah. Malah mengagumi kecerdikan Abu Nawas melepaskan diri dari tugas mustahil.